Hai semuanya, seberapa sering kamu merasa gagal total saat ekspektasi dari dirimu sendiri atau dari lingkungan terasa begitu tinggi? Studi menunjukkan banyak dari kita, terutama yang berjuang di tengah tekanan, cenderung punya inner kritik, ya suara kritik yang jauh lebih keras ke diri sendiri daripada ke sahabat terdekat. Kita bisa sangat penyayang ke orang lain, tapi kenapa ke diri sendiri kok malah kejam? Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya banget kalau hidup yang berkualitas itu datang dari penyelarasan yang utuh, yaitu soul, body, and mind yang selaras. Yuk kita bahas yang berkaitan dengan self-compassion. Apa sih self-compassion itu? Sederhananya, self-compassion itu adalah belas kasih ke diri sendiri. Bukan self-pity ya, self-pity itu mengasihani diri sendiri. Self-compassion ini tentang bagaimana kamu merespons kegagalan atau kesulitan dengan kehangatan dan pengertian, bukan dengan kritik yang pedas. Secara spiritual, ini adalah pengakuan bahwa kamu sebagai soul yang berwujud manusia sedang menjalani sebuah perjalanan yang pasti ada salahnya. Ini bagian dari kesadaran spiritual bahwa kita semua saling terhubung dalam ketidaksempurnaan ini. Kristin Neff, seorang peneliti terkemuka di bidang psikologi klinis dan psikologi pendidikan, menyatakan bahwa self-compassion punya 3 elemen, yaitu self-kindness, kebaikan diri, common humanity, yaitu kesadaran akan kemanusiaan bersama, dan mindfulness, kesadaran penuh. Dampak self-compassion ke tubuh kita, ketika kamu berhenti mengkritik diri sendiri secara brutal, respon stres di tubuhmu yang diatur oleh hormon kortisol akan menurun. Jadi ini bukan cuma soal perasaan ya, tapi beneran bisa memperbaiki sistem saraf dan kualitas tidurmu. Kesehatan mental dan fisikmu jadi lebih tangguh. Ini 2 contoh praktis yang bisa kamu coba selain meditasi nafas. Tapi bagi kamu yang ingin melakukan meditasi nafas, silakan ya, ini sudah pernah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Yang pertama, yaitu menulis surat untuk diri sendiri. Nah, bayangkan nih, sahabat terdekatmu datang ke kamu, menceritakan masalah yang sama persis dengan yang kamu hadapi sekarang, termasuk kegagalanmu. Kira-kira apa nih yang akan kamu katakan ke sahabatmu? Nah, sekarang tuliskan kata-kata penghiburan dan dukungan itu di selembar kertas yang ditujukan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu kirimnya di pagi hari, kamu nulisnya di pagi hari, nanti bacanya sore hari ya atau malam hari. Bacanya perlahan-lahan, jadi kamu resapi apa yang kamu tulis untuk dirimu sendiri. Menulis surat untuk diri sendiri adalah cara yang real untuk mengaktifkan kebajikan dan empati yang biasa kamu berikan ke orang lain, dan ini bisa kamu berikan ke diri kamu sendiri. Yang kedua, yaitu lewat sentuhan yang menenangkan. Nah, saat kamu merasa overwhelmed, tertekan, atau baru saja nih membuat kesalahan, kasih jeda, berhenti sejenak. Ingat rules jeda 5 detik, kemudian inhale, exhale. Nah, jadi saat kamu kasih jeda, letakkan salah satu tanganmu di area jantung, di dada, atau kamu bisa memegang kedua pipimu dengan lembut seperti ya kayak gestur lagi menenangkan anak kecil gitu loh. Nah, rasakan kehangatan sentuhan tersebut. Sentuhan fisik sederhana ini mengirimkan sinyal ke otak untuk mengaktifkan sistem parasimpatik, yaitu mode istirahat dan mencerna. Sentuhan yang menenangkan ini salah satu cara yang cepat dan nonverbal untuk menenangkan sistem sarafmu. Sadari, self-compassion bukan alasan untuk tidak berkembang ya. Justru, ini adalah bahan bakar yang tenang yang membuat kita berani untuk mencoba lagi. Karena kita tahu, well, it's okay, nggak apa-apa kalau gagal, kan masih bisa coba lagi. Nah, kegagalan adalah data untuk kita, bukan hukuman atas nilai diri kita. Ekspektasi dunia boleh berat, tetapi suaramu ke dirimu sendiri harus jadi tempat yang paling aman dan paling nyaman. Biasakan self-talk-nya ini adalah hal yang positif. Seperti, it's okay, kamu sudah melakukan hal yang terbaik, dan aku bangga sama kamu. Ya, pembahasan kali ini jika terasa nyambung di kamu, yuk share di kolom komentar apa sih cara sederhana yang bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri. Share juga dong opinimu untuk melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Dan support channel ini dengan like, share, dan juga subscribe ya. Tap notifikasinya untuk video lain tentang penyelarasan soul, body, and mind kita.
Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.